你亏不是吗？而我又滥杀无辜，没有我的许可去体验人类的七情六欲。那100年也行。不会，我们这就订立契约吧。我有一点灭世天魔要来的样子。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wonderland season kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-265 sampai 266. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Xingyun cukup kesulitan dalam menahan iblis yang berada di hatinya. Untung saja ada darah Dewa Fangu yang selalu membantu Xingyun. Pada akhirnya ia pun bisa sadar dan juga memberikan pencerahan kepada gadis ini. Dia sangat berterima kasih kepada Xingyun karena berkat dirinya lah dia bisa diampuni. Padahal itu sudah menghabisi begitu banyak orang. Jika ada kehidupan kedua, gadis ini berharap bisa menjadi adiknya. Setelah semua itu, Xingyun pun memanggil Suwang untuk bertemu dengannya. Sebab ia tahu betul kalau sejak tadi dia itu sudah mengawasi dirinya. Suwang akhirnya menampakkan wujudnya di depan Xingyun. Suwang memberikan pujian kepada Xingyun karena rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Selain itu, sikap baik Xingyun juga sangatlah menarik bagi dirinya. Suwang terus berusaha untuk menggoda Xingyun, namun semua itu tidaklah berhasil. Tidak itu saja, dia juga mencoba untuk mempengaruhinya, namun hal itu juga tidak berhasil. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Suwang hanya mentertawakan perkataan Xingyun saja. Sebab tidak mungkin di seluruh dunia ini ada semangat kebenaran yang besar. Ia pun meminta Xingyun untuk melihat sekeliling karena bagaimanapun ada begitu banyak orang yang telah berubah menjadi tulang belulang. Bahkan Pangu sendiri juga telah meninggoy. Kini hanya dialah satu-satunya yang masih hidup. Xingyun hanya bisa geleng-geleng saja mendengar perkataannya. Suwang penasaran di manakah semangat kebenaran yang sebelumnya Xingyun bicarakan. Dia sama sekali tidak bisa melihat hal itu. Xingyun memberitahu kalau beberapa orang masih hidup, namun di mata semua orang mereka sama saja dengan mati. Maksud dari perkataan Xingyun adalah meskipun hidup, orang itu tetap merasa kesepian selama ribuan tahun. Perkataan Xingyun tertuju untuk Suwang yang telah hidup begitu lama, namun dia hanya sendirian saja. Kata-kata kesepian itu seketika saja membuat Suwang mengalami rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Ia begitu kesal karena Xingyun telah mengingatkan dirinya tentang rasa kesepian yang selama ribuan tahun ini dirinya alami. Akibat Suwang yang marah membuat mereka keluar dari dunia ilusi. Suwang memberitahu kalau segala sesuatu di dunia ini sangatlah membosankan. Selama ribuan tahun itu juga mengapa Xingyun tidak kunjung menghabisi dirinya. Karena bagaimanapun tidak ada orang lain yang bisa menghabisinya. Xingyun tidak menjawab dan merasa yakin kalau kesepian itu sangatlah sulit. Suwang tidaklah begitu peduli sebab meskipun dirinya kesepian selama puluhan ribu tahun, namun ada begitu banyak orang yang takut kepada dirinya. Bahkan tidak ada satupun yang berani menghabisi dirinya. Dan begitulah dirinya ini masih bisa hidup. Xingyun sama sekali tidak iri kepadanya karena meskipun Suwang telah hidup selama ribuan tahun, tapi kehidupannya tidak berbeda dari yang sekarang. Namun jika Suwang terus merasa kesepian, maka Xingyun akan menemaninya. Perkataan Xingyun seketika saja membuat Suwang malu. Tapi dia menganggap itu hanyalah bualannya saja. Xingyun bersedia untuk mengajaknya keluar dari tempat ini, selama Suwang itu bersedia untuk meninggalkan pikiran untuk menyerang orang lain. Dia yakin Suwang sudah lama tidak melihat kenangan dari dunia manusia. Tawaran yang Xingyun berikan sepertinya telah menarik perhatian dari Suwang. Ia bahkan sempat berpikir dalam waktu yang cukup lama. Xingyun terus mengajaknya pergi karena dia yakin kalau ini adalah pengalaman terbesar yang belum pernah dia rasakan oleh Suwang. Meskipun ini hanyalah 1 tahun, namun hal yang akan ditunjukkan bernilai puluhan ribu tahun hidup Suwang. Suwang masih belum terlalu percaya kepada Xingyun. Tapi tindakan yang Xingyun lakukan saat ini sama sekali tidak membuatnya rugi. Jikapun Suwang pergi suatu hari nanti, Sumur Haotian pasti tidak akan dapat mengurungnya lagi. Setelah itu, Xingyun juga tidak memiliki cara untuk menghabisinya. Tapi Suwang harus membuat kontrak dengan dirinya. Jadi tanpa izin darinya, Suwang tidak boleh menyerang orang yang tak bersalah. Dan begitulah Xingyun baru bisa membawanya merasakan keramaian di dunia ini. Ni亏不是吗？而我又滥杀无辜，没有我的许可去体验人类的七情六欲。 Perkataan Xingyun tentu sangatlah menarik perhatian dari Suwang. Xingyun terus mengajaknya menjadi manusia panah karena itu sebanding dengan kehidupan Suwang selama ribuan tahun. Suwang tertarik, namun ada juga yang memberikan tawaran untuk membawanya keluar. Xingyun pun penasaran siapakah yang menawarinya itu.
Suang pun segera membentuk tubuh Fan Yin, yang tentu saja dikenali oleh Xingyun. Xingyun tidak menduga kalau Fan Yin akan bertindak secara diam-diam di belakangnya. Berhubung Xingyun mengenal Fan Yin, jadi dia meminta Suang untuk tidak bekerjasama dengannya. Sebab orang jahat itu hanya akan memanfaatkannya saja. Suang sama sekali tidak peduli sebab dirinya masih jauh lebih hebat. Tapi yang Xingyun maksud adalah menjadikan Suang sebagai pion Fan Yin. Xingyun tidak tahu apakah kesempatan yang Fan Yin berikan kepadanya. Tapi jelas-jelas dia itu adalah seorang pengkhianat. Jadi bisa saja dia itu berbohong kepada Suang. Sedangkan dirinya adalah orang yang baik. Sebagai keturunan bangsawan, tentu saja Xingyun selalu menepati janjinya. Tapi Suang merasa kalau Xingyun hanyalah orang yang pandai berbicara dan bukanlah orang yang baik. Xingyun menanyakan orang jahat mana yang menyerahkan nyawanya demi bisa masuk ke dalam sumur Haotian dan juga memperjuangkan keselamatan hidup umat manusia. Jadi sudah jelas kalau dirinya adalah orang yang baik. Pada akhirnya Suang pun percaya dengan perkataan Xingyun. Jadi untuk sementara waktu dirinya akan percaya kepadanya. Xingyun tentu saja senang. Jika dirinya melanggar peraturan, Xingyun rela mendapatkan hukuman dari Suang. Keberanian Xingyun kembali membuat Suang percaya dan akan menjalin kontrak dengannya. Xingyun akan membuat kontrak surgawi. Hanya saja Suang ingin membuat kontrak itu selama 1 tahun saja. Selama Xingyun bisa membawanya merasakan keramaian dunia, maka ia akan menuruti permintaannya. Namun jika tidak, dia itu akan menghabisinya. Xingyun merasa waktu 1 tahun terlalu singkat. Seharusnya Suang tahu betul kalau orang-orang seperti mereka memiliki umur yang sangat panjang. Jadi waktu 1 tahun itu bukanlah apa-apa. Seakan-akan semuanya berlalu dalam sekejap mata. Jadi lebih baik mereka menjalin kontrak selama 100 tahun. Karena hal itu lebih bagus untuk mereka. Suang setuju dan mulai sepakat dengan kontrak yang Xingyun berikan. 族后业向来说话算话，苍生博一线生机啊！说的倒有几分道理。一言九鼎，好，那我就相信你。如何？好，你带我去感受世间繁华。这个，想想，对于说不定我们行，100年就100。 Xingyun tidak menduga kalau Suang akan menyetujui hal itu dengan sangat cepat. Ia pun penasaran apakah syarat yang diajukannya itu terlalu mudah. Jadi Xingyun pun menaikkan kontraknya menjadi 1000 tahun. Hal itu membuat Suang menjadi sedikit kesal. Xingyun berusaha untuk menenangkannya, karena alasan dia melakukan hal itu agar dia bisa selalu bersama dengan Suang dan juga bisa memahaminya. Jadi dia merasa kalau 100 tahun itu tidaklah cukup. Suang meminta Xingyun untuk tidak bermain-main dengannya. Xingyun yang takut pun akan memulai menyiapkan kontrak surgawi dengan Suang. Saat juga mereka berdua pun secara resmi telah menjalin kontrak. 那100年也行。不会，我们这就订立契约吧。 Berhubung mereka sudah selesai menjalin kontrak, maka Suang memintanya untuk segera dibawa keluar dari tempat ini. Xingyun penasaran apakah Suang berusaha menjebak dirinya agar bisa segera dibawa keluar. Xingyun terus dibuat penasaran apa yang akan Suang lakukan. Seharusnya dia ini tidak akan meremehkan kontrak di bawah jalan surgawi. Karena dibanding menghabisi, dirinya itu lebih tertarik dengan dunia panah yang Xingyun bicarakan. Dan identitasnya sebagai iblis langit, maka tidak perlu baginya menggoda Xingyun. Xingyun percaya dan menggunakan kekuatan ilahinya untuk menghancurkan segel ini. Serangan yang Xingyun buat telah menghancurkan segel dan hal itu diketahui oleh Diju. Hanya saja Xingyun belum ingin kembali dulu sebab dirinya masih ada urusan dan harus segera pergi. Ia meminta untuk tidak khawatir kepadanya karena dia ini akan baik-baik saja. Xingyun juga berharap agar Diju dan juga Yankan bisa baik-baik saja. Melihat tindakan Xingyun itu tentu membuat mereka bertanya-tanya mengenai apa yang telah terjadi. Selain itu, Yankan sampai ditinggal pergi olehnya. Diju sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh muridnya. Hanya saja dia yakin kalau Xingyun pasti memiliki alasan tertentu. Yankan agak kesal karena di sebelah Xingyun ada sosok wanita. Tapi Diju tidak mau menjawab karena dia tahu Yankan akan menjadi semakin kesal. Jadi karena itulah dia pun berbohong kalau tidak pernah melihat wanita di sebelah Xingyun. Jadi dia yakin Yankan hanyalah salah lihat saja. Padahal itu Yankan pun mulai ragu apakah dirinya memang telah salah lihat. Sebagai seorang guru, Diju hanya bisa membantu Xingyun sampai sejauh ini saja. Terlihat kalau Yankan ini masih sangat kesal. Sedangkan untuk Diju penasaran apa yang telah dilakukan oleh Xingyun yang membawa pergi iblis langit dari sumur Haotian. Selain itu, tubuh iblis langit ini adalah seorang wanita. Ia pun kepikiran apakah pesona Xingyun terlalu kuat sampai-sampai membuat iblis langit terpikat olehnya. Yankan menyadarkan gurunya yang sedang melamun. Diju pun sadar dan mengajaknya untuk kembali.
Sebab iblis langit yang berada di sini bukanlah lagi sesuatu yang perlu mereka takuti. Jadi lebih baik mereka kembali agar bisa berlatih supaya kedepannya bisa membantu Xingyun. Jangan paham, jadi mereka pun segera pergi. 错了， 为师只能帮徒儿他做了什么？本体居然是一个女，连天魔都能没。嫣然啊，我们回去之后修炼。 好吧。 Sedangkan di sisi lain, pertarungan antara penguasa peri masih berlanjut. Tetua Su bahkan sudah sangat bosan karena mereka berdua sudah bertarung sejak tadi. Namun hasilnya masih belum kelihatan. Selain itu, iblis langit bisa saja lolos kapanpun. Namun kedua orang ini masih terus bertarung untuk merebutkan siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi. Cukup wajar mengapa Tetua Su ini kesal karena kedua orang ini sudah bertarung lebih dari 3000 putaran. Namun tidak ada satupun putaran yang menentukan pemenangnya. Di sisi lain, penguasa peri ini juga sama bosannya. Namun sayangnya mereka tidak bisa melakukan apapun dan ia juga tidak pernah menyangka kalau mereka akan bertarung selama ini. Yuyin mengajarkan hal itu karena bagaimanapun mereka adalah master tingkat Raja Peri. Jadi Tetua Su ini tidak akan bisa menghentikan mereka. Kecuali dia itu bisa naik ranah dan mengalahkan mereka sendiri. Namun Tetua Su sadar betul kalau dirinya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jadi dia pun akan mencari cara agar bisa menghentikan pertarungan mereka. Yuyin meminta untuk tidak memikirkan hal itu karena lebih baik mereka menunggu salah satu dari mereka yang meninggal. Selain itu, begitu iblis langit penghancur muncul, maka kedua master ini pasti akan ketakutan. Dan begitulah mereka ini baru sadar kalau mereka harus segera bersatu demi bisa mengalahkan musuh. Hanya saja menunggu iblis langit penghancur muncul mungkin sudah sangat terlambat bagi mereka untuk bersatu. Jangankan untuk menghadapi iblis penghancur, mendekati sumur Hautian saja mereka mungkin tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Tetua Su berusaha untuk menghentikan pertarungan kedua penguasa peri. Karena mereka telah bertarung selama 3 hari 3 malam namun belum kunjung selesai. Ia menyarankan untuk menentukan pemenangnya dari hal lain saja. Sayang sekali perkataan Tetua Su sama sekali tidak didengarkan oleh mereka berdua. Kedua penguasa peri ini terus saja bertarung satu sama lain sampai salah satu dari mereka kalah. Terlihat kalau penguasa peri ini begitu ngantuk karena menunggu terlalu lama. Sedangkan Tetua Su malah menjadi panik karena bagaimanapun iblis penghancur bisa saja muncul. Namun para penguasa peri malah tidak mempersiapkan apapun. Penguasa peri ini menenangkan Tetua Su sebab cara mereka berlatih adalah dengan ketenangan dan juga fokus. 老子没资格当这盟主之位。先赢我再说。我有一点灭世天魔要来的，毁灭吧，就毁灭吧！须得静气。 1 bulan sudah berlalu, Suang ini masih bersama dengan Xingyun. Terlihat di sini kalau Suang sedang ikut bermain dengan para pengunjung. Permainan yang mereka lakukan adalah tebak-tebakan angka yang dikeluarkan oleh dadu. Apakah angka itu besar atau kecil, semuanya tergantung lagi dengan keberuntungan yang mereka miliki. Terdengar cukup jelas kalau Suang menginginkan angka besar. Namun angka yang dihasilkan oleh dadu merupakan angka yang kecil. Tentu hal itu membuat Suang agak kecewa. Xingyun yang berada di belakangnya sudah menduga kalau Suang akan kembali kalah. Hanya saja kekalahan barusan tidak membuat Suang menyerah. Justru dia itu semakin menjadi-jadi. Beberapa telemas pun terus saja Suang korbankan. Namun tidak satupun tebakannya yang benar. Alhasil Suang yang telah menggunakan semua telemasnya harus berakhir dengan tangan kosong saja. Xingyun sudah menduga hal itu, bahkan jika dia adalah seorang dewa, Suang tidak akan dapat melakukan apapun. Tanpa menggunakan kekuatan ilahi, Suang akan kalah sampai tidak tersisa. Alih-alih sadar, Suang malah merasa kalau barusan dia hanyalah kurang beruntung. Jadi dia pun meminta Xingyun untuk meminjamkan uang lagi. Tapi sebelumnya, Suang itu telah meminjam 20.000 telemas kepada Xingyun. Suang juga tahu akan hal itu, jadi dia berjanji akan membayarnya. Xingyun penasaran bagaimana cara Suang membayar semua itu. Ya, ternyata Suang mengajak Xingyun untuk mencuri. Sebelum kemari, Xingyun sudah memberitahu kalau ketika datang ke dunia panah, maka mereka harus mengikuti aturan dari dunia panah. Akan sangat tidak seru jika Suang langsung melanggar peraturannya. Bisa dikatakan kalau tujuan Xingyun mengajak Suang kemari adalah bersenang-senang tanpa menggunakan kekuatan ilahi. Suang tidak peduli dan meminta Xingyun untuk segera meminjamkan uangnya. Melihat tatapan dari Suang membuat hati Xingyun gemetar. Jadi dia akan meminjamkan uang, namun Suang harus menulis surat pinjaman. 不就是2万两黄金吗？
不就是2万两黄金？人间界的时候我跟你说过了的，不偷不抢不。你真不好，又输完了。那你借还是不借？ Suang setuju, tapi sesaat kemudian ada seorang pria yang bersedia untuk meminjamkan uang kepadanya tanpa surat pinjaman. Suang tentu setuju, hanya saja bayaran yang harus dia lakukan adalah tinggal bersama pria ini selama beberapa hari. Karena pria ini berusaha menyentuh dirinya, Suang pun langsung memberikannya tamparan manja, yang membuat pria itu terkipai dan membuat orang-orang di sana terkejut. Hanya saja mereka lebih tertarik akan permainan saja daripada pria ini. Suang melakukan tindakan itu karena pria ini mau menyentuh dirinya. Singyun tidak mempermasalahkan perbuatannya. Pria tadi meminta teman-temannya untuk membalas perbuatan dari Suang. Hanya saja Suang tidak takut dan meminta mereka untuk maju. Melihat keberaniannya, seketika saja membuat orang-orang di sana sadar kalau mereka ini bukanlah tandingan dari gadis itu. Jadi mereka pun meminta maaf dan memilih untuk pergi dengan alasan memanggil bantuan. Alhasil hanya tinggalin saja di sana. Suang mendatanginya karena mereka itu berani memanggil bantuan. Namun meskipun gitu, Suang tidak takut karena berapa banyak pun orang datang kemari, dia akan mengalahkan semuanya. Lin mengaku salah dan memohon untuk dilepaskan. Suang bisa saja melepaskannya, namun semua itu tergantung lagi pada ketulusannya. Yang mana dia itu yang meminjam uang dari Lin. Lin yang ketakutan pun segera mengeluarkan 10 tel emasnya. Suang langsung kesal karena itu hanya sedikit saja. Alhasil Lin pun mengeluarkan semua yang dirinya miliki, yang mana totalnya ada 90 tel emas. Suang masih merasa itu sangat kurang karena barusan dia telah kehilangan ratusan tel emas. Namun pria ini malah memberikannya 60 tel emas saja. Lin tidak tahu bagaimana cara wanita ini untuk berhitung, karena jelas-jelas dia memiliki 90 tel emas. 放过你，你说不要借，这2黄金，糊弄老娘我一次禁止再打发叫花子吗？这已经是我的全部家当了。 Ia memberitahu kalau hanya inilah yang dirinya punya. Untung saja Suang menerima semua itu. Tapi tidak lupa ia memberikan peringatan kepada Lin untuk tidak mengganggu wanita. Hanya saja Lin tidak tahu wanita baik mana yang berpenampilan seperti ini dan berteriak di depan rumah judi. Perkataan itu seketika saja membuat Suang kesal. Ia beranggapan kalau Lin sedang mengutuk dirinya. Lin segera meminta maaf karena tidak bermaksud seperti itu. Singyun menenangkannya dan lebih baik melepaskan pria itu karena tidak ada untungnya juga untuk mereka. Singyun juga memberitahu kalau dia ini adalah orang terkaya di dunia panah. Hanya saja uang yang dihilangkan oleh Suang membutuhkan waktu puluhan ribu tahun baginya untuk bisa membayar kembali semua itu. Suang tidak percaya dan malah menganggap Singyun membohongi dirinya. Tapi Singyun membenarkan semua itu. Namun karena dialah yang membawa Suang kemari dan berjanji akan membawanya bersenang-senang, maka semua uang itu akan menjadi tanggung jawabnya. Tapi jika Suang mau membayarnya, maka ia bisa menggunakan harta-harta yang dia miliki. Suang sudah tahu Singyun memiliki niatan busuk. Tapi dia itu tidak akan terjebak. Bahkan umat manusia tidak akan bisa ditukarkan dengan harta-harta yang dia miliki. Singyun meminta untuk melupakan hal itu, hanya saja ia tetap menganggap Suang berhutang kepadanya. Singyun harus berhati-hati karena ia tidak bisa membuat Suang marah. Di sini Suang memberitahu kalau dirinya sudah muak dengan rumah judi ini. Jadi selanjutnya dia itu yang merasakan pengalaman menjadi wanita yang baik. 就知道你算计我。算了算了。 来，我想体验一下。 Perkataan itu sontak saja membuat Singyun terkejut. Tidak hanya dia saja, namun orang-orang di sana sempat teralihkan. Tapi mereka itu kembali bermain. Berhubung Suang yang menjadi wanita yang baik, jadi dia itu meminta Singyun untuk mengajari dirinya menjadi wanita yang baik. Sebenarnya agak sulit bagi Singyun untuk mengatakan hal tersebut. Karena untuk menjadi wanita yang baik, ada begitu banyak proses yang harus dia lakukan. Jadi Singyun merasa kalau masalah ini terlalu sulit untuk Suang lakukan. Namun Suang malah semakin bersemangat karena bagaimanapun dia sangatlah menyukai sesuatu yang menantang. Pada akhirnya Singyun pun mengalah dan dia pun akan mengikuti perkataannya. Karena jika Singyun terus bermain dan Suang, maka sama saja dan menyelamatkan alam peri. Namun tak kenapa semakin lama bersama dan Suang, dia itu malah merasa semakin aneh. Berhubung Suang yang menjadi wanita yang baik, maka Singyun akan mengajarinya cara bermain catur, kaligrafi, dan melukis. Padahal itu membuat Suang semakin bersemangat. Ia yang sudah tidak sabar segera mengajak Singyun untuk bermain catur dulu. 我怎么感觉这女人做一个良家妇女呢？我现在有意思的样子。
Setelah kesana kemari, mereka pun menemukan tempat yang cocok. Xingyon sudah memberitahu kalau menjadi wanita yang baik, Suang harus menjaga batasan antara wanita dan pria. Namun dia itu malah menggenggam tangannya. Tapi bagi Suang, untuk menjadi wanita yang baik, maka langkah pertama yang harus dia lakukan adalah memiliki suami. Karena begitu dia baru bisa dipanggil sebagai nyonya. Xingyon pun diminta untuk memerankan sosok suaminya. Hal itu membuat Xingyon malu. Selain itu dia merasa ini kurang pantas untuk dirinya. Tapi karena tidak membuat Suang kecewa, jadi Xingyon akan menuruti perintahnya. Xingyon harus melakukan kewajibannya sebagai suami. Walaupun ini hanya pura-pura, tapi Suang tetap mau dia melakukan apa adanya. Yang mana hal itu semakin membuat Xingyon berpikiran aneh-aneh. Suang pun meminta untuk segera diajari bermain catur. Dulu dia itu pernah melihat 2 orang bermain catur dan ia merasa permainan itu cukup menarik. Dan seharusnya para manusia panah bisa memainkan hal ini. Terlihat kalau saat ini Xingyon sedang merindukan Yanran, Suyun, Anyun, Huayao, dan juga Yuyin. Hanya saja semua itu langsung hilang ketika Suang memanggilnya sayang. Ia sepertinya tahu Xingyon sedang memikirkan wanita lain. Jadi dia berharap untuk fokus kepada dirinya saja. Karena jika Xingyon terus memikirkan wanita lain, maka dia itu akan marah besar. Xingyon paham dan sungguh tidak menduga bagaimana cara Suang memahami dirinya. Suang meminta Xingyon untuk tidak meninggalkan dirinya. Xingyon tentu tidak akan berani melakukan hal itu. 暗含了天地大道，可还有血云，还有安宇。夫君，何君，你应该不会旅人，我可是会有一点点事。哪儿敢呀！ Untung saja marahnya Suang tidak lama. Ia pun meminta Xingyon untuk mengajari dirinya karena bagaimanapun ia belum pernah memainkan permainan ini. Xingyon paham dan menjelaskan semua dasar permainan catur kepadanya. Padahal itu malah membuat Suang bingung karena dia merasa kalau permainan ini sangatlah berbeda dan apa yang pernah dirinya lihat. Ia pun dibuat bertanya-tanya apakah saat ini Xingyon sedang membohonginya. Tentu saja Xingyon tidak melakukan hal itu. Selain itu dalam permainan catur ini mengandung 3000 jalan agung manusia. Suang yang percaya kepada Xingyon pun akan belajar dari dirinya. Mereka pun menghabiskan waktu yang cukup lama untuk saling bermain catur. Saking lamanya Xingyon ini sempat tertidur. Alhasil Suang pun menyadarkannya. Nah, mereka berdua ini terus saja bermain sampai malam hari. Xingyon sudah tidak kuat lagi karena pinggangnya terasa akan copot. Hanya saja Suang ini sangatlah menyukai permainan catur. Maka karena itulah ia meminta untuk bermain lagi. Xingyon yang sudah sangat kelelahan tidak sanggup lagi untuk menatap bidak-bidak catur. Ia pun memilih untuk tidur saja. Suang pun berencana untuk menemaninya yang seketika saja membuat Xingyon terkejut. Sebagai seorang istri, tentu saja sudah kewajiban Suang untuk menemani Xingyon tidur. Jadi tentu saja dia itu akan berada di sisinya. Padahal itu Xingyon pun tidak mengantuk lagi, bahkan dia itu bisa bermain selama 500 putaran lagi. Suang mengerti dan mengajak Xingyon untuk kembali bermain. Xingyon tidak menyangka kalau wanita ini sangatlah mengerikan. Bahkan di rumah judi kemarin, Suang terus bermain sampai 10 hari 10 malam. Ia pun kepikiran apakah dirinya akan bermain catur selama 10 hari 10 malam juga. Xingyon sebenarnya sudah tidak tahan lagi, namun jika Suang dibiarkan maka dia itu akan menghancurkan alam peri. Maka karena itulah Xingyon tidak boleh pergi. Suang yang melihat Xingyon gelisah mulai menduga kalau saat ini dia sedang memikirkan wanita lain. Bahkan dia itu telah salah meletakkan bidak. Xingyon pun terkejut dan memberitahu kalau dia tidak memikirkan wanita lain. 完蛋！这个日之前在赌坊的时候，他连赌了10天，我不能走啊！我不行啊！夫君，你是不是我下错了吗？ Masih di tempat yang sama. Saat ini Suang dan juga Xingyon terlihat masih bermain catur. Berbeda dan Suang yang bersemangat, Xingyon terlihat sedang menahan ngantuk karena bagaimanapun mereka sudah bermain dalam waktu yang cukup lama. Ia pun mengajak Suang untuk bermain permainan lain. Hal itu membuat Suang penasaran apakah ada hal yang menarik selain bermain catur. Suang pun memberitahu kalau sejak dia datang kemari, dia itu cukup menikmati dunia fana. Ia ingat betul dengan perkataan Xingyon mengenai hal-hal yang dapat membuat seseorang jatuh dalam kehancuran dunia. Yakni adalah makanan, minuman, kupu-kupu malam, dan perjudian. Suang sudah mencoba makan, minuman, dan berjudi. Jadi sekarang dia itu yang mencoba menjadi kupu-kupu malam.
Xing Yun terkejut mendengar hal itu, sebab jika ia memberitahu yang sebenarnya, Suang ini pasti akan menjadi sangat marah. Xing Yun meminta untuk tidak mencoba hal tersebut. Tapi Suang saat ingin melakukannya, karena bagaimanapun dia adalah salah satu iblis surgawi paling jahat di dunia. Bisa dikatakan kalau Suang tidak ingin melewatkan hal yang belum pernah dirinya lakukan. Xing Yun mengingatkan kalau Suang itu mau menjadi wanita baik, maka tentu saja menjadi kupu-kupu malam tidak boleh ia lakukan. Karena mereka baru selesai bermain catur, jadi ada 3 hal lagi yang harus dirinya ajarkan kepada Suang. Ia bisa menjamin kalau hal itu sangatlah menarik. Suang penasaran apakah Xing Yun ingin menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Xing Yun tidak membenarkan hal itu kecuali dirinya ingin meninggoy. Suang pun lega dan kembali percaya kepadanya. 说从今天开始要做个良家妇。不是，琴棋书画，不如我来教你。没有。知道就好。 Sesaat kemudian ada 3 orang yang datang kemari untuk menanyakan apakah Xing Yun dan Suang yang telah berani menyakiti anaknya. Setelah mengingat sedikit, Xing Yun yakin kalau anak dari pria ini pasti adalah Lin yang sebelumnya dilepak dan diinjak-injak oleh Suang. Padanya Xing Yun pun ingat, sebagai seorang ayah tentu dia sangat marah anaknya disakiti. Selain itu dia yakin mereka tidak tahu siapa dirinya. Jika ia memberitahu identitasnya, maka pria ini bisa menjamin akan membuat mereka ketakutan. Sebenarnya Xing Yun itu tidak ingin mencari masalah, tapi pria ini salah paham dan menganggap kalau mereka sudah ketakutan. Jadi dia pun meminta para bawahannya untuk memperkenalkan dirinya. Ia merupakan kepala keluarga terbaik di Nanyang, sekaligus master dari sekte pedang surgawi. Karena mereka telah berani mengganggu, maka tentu saja mereka ini tidak akan berdiam diri saja. Namun Xing Yun maupun Suang tidak pernah mendengar tentang sekte itu. Suang berencana untuk menghabisi orang-orang ini. Tentu Xing Yun segera menghentikannya. Berhubung saat ini mereka berada di dunia fana, jadi Xing Yun akan menggunakan caranya. Ketua sekte pedang meminta Xing Yun untuk memohon belas kasihan kepada dirinya. Karena begitu, dia mungkin akan mengampuni mereka. Xing Yun meminta mereka untuk memanggil lebih banyak orang, sebab jika hanya bertiga saja, ini terlalu mudah untuk dirinya kalahkan. Jadi lebih baik mereka itu kembali dan membawa seluruh anggota sekte pedang surgawi baru datang kemari. Perkataan Xing Yun tentu membuat mereka kesal. Tapi bagi Xing Yun ini adalah hal yang wajar, karena ia harus menjaga kewibawaannya. Dia yakin kalau mereka masih belum tahu siapakah dirinya. Mendengar nama Xing Yun malah membuat orang-orang ini tertawa, sebab tidak pernah sekalipun mereka mendengar nama itu. Pada awalnya mereka mengira nama itu adalah Ye Xing Yun, master dari sekte ilahi Tan Yuan. Di saat mereka sedang tertawa puas itu, mereka pun baru sadar kalau sepertinya Ye Xing Yun yang ada di hadapan mereka. 点人吧，这么一点人，小子，狂怎么对得起我的名号？是谁？你以为一个名字就能唬住我？叶星云。 Memang adalah master dari sekte ilahi Tian Yuan. Seketika saja mereka pun menjadi sangat terkejut. Pasalnya untuk apa juga master sekte Tian Yuan kemari? Dan wanita cantik yang berada di sampingnya seharusnya mereka sadar kalau ia tidaklah berpura-pura. Suang sangat senang dengan perkataan Xing Yun. Orang-orang itu pun seketika saja ketakutan dan masih belum percaya. Xing Yun memberitahu kalau tujuannya kemari adalah karena merasa bosan. Orang-orang ini pun takut karena jika berurusan dengan sekte Tian Yuan, maka sama saja dengan mencari mati. Apalagi dengan banyaknya master dari sekte Tian Yuan, maka bisa dipastikan sekte pedang surgawi mereka akan dimusnahkan. Karena sudah seperti ini, mereka pun berencana untuk menghabisi Xing Yun. Karena ada begitu, maka tidak ada satupun orang yang tahu kejadian ini. Xing Yun yang tidak mau mengotori tangannya, segera memanggil 2 muridnya untuk mengusir orang-orang ini. 没人知道这里发生了什么事情。你们这是要狗急跳墙吗？打扰了我，把他们送走了。 Karena mereka sudah menunggu dirinya, jadi Xing Yun meminta untuk membawa orang-orang itu pergi dari hadapannya. Pemimpin sekte pedang surgawi memohon ampun kepada Xing Yun karena mereka tak berani kepadanya. Mereka terus memohon belas kasihan kepada Xing Yun dan berharap agar bisa dilepaskan. Di saat mereka memohon itu, terlihat kalau Suang menatap ke arah murid Xing Yun, yang mana dia itu berusaha untuk menghindari tatapan mematikan dari Suang. Tidak lama kemudian, Suang tidak menyangka kalau keberadaan Xing Yun di dunia panah ini cukup berpengaruh, dan dia itu juga sangat kuat. Xing Yun merasa senang akan pujian tersebut. Selain itu, ia juga memberitahu tentang beberapa hal yang masih ia miliki.
Hanya saja Suang merasa Xingyun menyembunyikan sesuatu darinya. Apalagi dia itu mengenali para muridnya yang mirip dan orang-orang di rumah judi. Sontak saja hal itu membuat Xingyun panik, karena Suang bisa saja mengetahui tindakannya. Tidak hanya dia saja, namun para muridnya juga terlihat sangat panik dan tidak mau menatap ke arah Suang. Sayang sekali saya juga dadu pun muncul dari lengan murid ini, yang membuat Suang sadar kalau selama ini Xingyun telah menipu dirinya di rumah judi. Walaupun sudah ketahuan, Xingyun masih berusaha untuk berbohong, yang membuat Suang menjadi marah dan langsung menahannya. Para baun Xingyun tentu tidak akan bisa berbuat apapun. Xingyun yang menjelaskan, namun Suang tidak mau mendengarkan perkataannya. Xingyun memberitahu kalau ia itu memiliki niatan baik kepada Suang, karena bagaimanapun dia itu baru pertama kali datang ke dunia fana, jadi dia ingin menunjukkan kalau permainan judi hanya akan membuat dia dan keluarganya menderita. Tapi Suang masih tidak percaya, sebab Xingyun malah ikut bertaruh dan menjebak dirinya. Bahkan membuat ia berhutang puluhan ribu tel emas. Ia berpikir kalau Xingyun menginginkan hartanya. Xingyun yang terus ditekan meminta ampun kepada Suang. Melihat apa yang terjadi, tentu para muridnya tidak bisa berbuat apapun, karena Suang ini sangatlah kuat. Suang meminta untuk tidak ikut campur karena dia sedang menghukum suaminya. Para murid paham dan memutuskan untuk pergi, karena tidak enak juga untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga pemimpin mereka. Di saat Xingyun terus dihukum oleh Suang, orang-orang sekte pedang surgawi berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi. Namun murid Xingyun segera membuatnya pingsan karena bagaimanapun ketuanya saat ini sedang memperbaiki hubungan dengan istrinya. Jadi Xingyun tidak ada waktu untuk berbicara kepadanya. Para murid tidak tahu kalau pemimpin mereka akan sangat liar. Bahkan mereka baru pertama kali melihat istrinya yang ini. Apalagi sikapnya itu jauh lebih mengerikan. Mendengar Xingyun yang terus berteriak kesakitan membuat para muridnya ketakutan. Mereka pun berpikir kalau wanita ini adalah istri pertama dari pemimpin mereka yang marah atas kelakuannya. Temannya meminta untuk tidak membicarakan hal itu lagi karena jika tidak merekalah yang akan dalam masalah. Mereka pun pergi meninggalkan Xingyun yang terus diberikan kasih sayang oleh Suang. Xingyun mencoba menjelaskan kalau ia hanya peduli kepada Suang. Namun Suang tidak mau mendengarkannya sebab Xingyun sudah menipu dirinya. Dia ini bisa saja maafkan Xingyun asalkan dia mau memuaskan dirinya. Perkataan itu sontak saja membuat Xingyun berpikiran aneh-aneh, dan ia pun menanyakan apa yang diinginkan oleh Suang. Ia pun secara perlahan mulai mendekati Xingyun, sekaligus memberitahu kalau Xingyun tidak akan bisa menolak karena dia jauh lebih kuat dari dirinya. Alhasil Xingyun pun kembali disiksa olehnya dan didengar oleh para muridnya. Mereka pun penasaran apakah Xingyun akan baik-baik saja. Tapi mereka ini pun sempat berpikir kalau pemimpin mereka memiliki sikap masokis atau suka disiksa oleh seorang wanita. Melihat apa yang terjadi, murid ini pun berjanji akan mencari seorang istri yang lemah lembut jauh daripada istri pemimpin mereka. Selain itu, mereka harus menyembunyikan hal ini dari penutua Yuyin. Sebab saat ini Yuyin sedang menjadi gila untuk mencari keberadaan dari Xingyun. Jika Yuyin sampai tahu pemimpin mereka sudah memiliki istri dan sedang bersenang-senang, maka dia yakin Yuyin akan mengambil pisau untuk memotong-motong Xingyun. Seharusnya teman ini tahu bagaimana sifat yang dimiliki oleh Yuyin. Jika dia marah, maka sudah dipastikan pemimpin mereka akan semakin disiksa. Murid ini pun mulai membayangkan bagaimana Xingyun disiksa oleh Yuyin. Mereka merasa kasihan dengan nasib ketua mereka. Mereka pun merasa kasihan dengan nasib pemimpin mereka. Namun ini semua adalah salah dia karena terus berurusan dan para wanita galak. Akan cukup sulit bagi mereka untuk memahami selera ketua mereka. Hanya saja para murid ini tahu kalau ketua mereka sedang melatih kultivasi tingkat tinggi. Yang mana berkat semua itulah kini kemampuan ketua mereka menjadi sangat kuat. Tidak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yama terlihat Fanyin sedang menjadi sangat kesal. Kemungkinan dirinya itu sudah mengetahui kalau saat ini Xingyun telah membawa Fanyin pergi dari persembunyiannya dan membuat rencananya terganggu. Hanya saja Fanyin tidak akan menyerah sebab ia akan melakukan pencarian kepadanya. Fanyin tidak peduli akan seberapa jauh Xingyun membawa Suang.
Namun yang pasti dirinya akan menemukannya, karena dia itu harus menyelesaikan rencana yang selama ini telah dirinya siapkan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.